Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan pada subuh ini tadabbur kita terhadap surat Al-Baqarah. Saat ini kita akan masuk ke ayat ke-13. Kita nanti lihat apakah sampai ke ayat 15 gitu ya, di pagi ini. Kita tadabbur dikutip dari Ibnu Katsir ya, kitab Ibnu Katsir yang saya coba rangkum, saya kutip kutipan yang dari Ibnu Katsir itu, kemudian kita coba untuk mengambil pelajaran hikmah dari berdasarkan tafsir tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan, wa idza qila, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, aminu kama amanan nasu, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman. Kama amanan nasu, sebagaimana ya, amanan nasu, manusia beriman, sebagaimana orang-orang yang lain yang telah beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Loh, ya, nun tahu jadi. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami ya harus beriman, ya, kami akan beriman seperti sebagaimana orang-orang bodoh itu atau yang kurang akal itu beriman. Itu jadi itu jawaban mereka. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ala, ingatlah, ingatlah, innahum humus sufaha, bahwasanya merekalah orang-orang yang kurang akal tersebut atau orang-orang bodoh tersebut. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ya, mereka tidak tahu. Ini firman Allah berkaitan dengan orang munafik ini. Kalau di ayat kemarin sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana ketika mereka diajak untuk la tufsidu fil ardh, ya gitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, ketika diingatkan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan dengan maksiat gitu kan. Janganlah berbuat kerusakan dengan menentang ajaran Allah. Janganlah kalian membuat kerusakan dengan menyebar fitnah. Ya. Tapi mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang membuat kebaikan kan gitu ya, perbaikan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Nah, sekarang di sini Allah SWT mengatakan, dan apabila dikatakan pada mereka, aminu, berimanlah kalian sebagaimana kama amanan nasu, ya mereka menjawab, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Nah, kata Allah, ala innahum humus sufaha, ingatlah bahwasanya mereka lah orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang kurang akal. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu, tidak mengetahuinya. Nah, ini di sini ada beberapa penafsiran, pertama dari Ibnu Katsir sendiri sebagai pengantar.
Jadi wa idza qila lahum aminu kama nas amana qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum muslimun walakin la yamun. Di sini dikatakan kata Ibnu Katsir, jadi ayat ini berkenaan dengan orang munafik ya. Wa idza qila lil munafikin. Jadi kalau dipanjangkan itu wa idza qila lil munafikin, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu ya, seperti itu. Aminu kama amanas, berimanlah sekalian sebagaimana orang-orang lain beriman, yaitu kaimanan nasi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Sebagaimana orang-orang beriman kepada Allah ya, billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal ba'si serta beriman kepada hari kebangkitan, ba'dal maut setelah kematian, wal jannah wan nar serta beriman kepada surga dan neraka, wa ghairi dzalika mimma akhbarul mu'minina bihi, dan selain itu ya, dan selain yang tadi di mana kita harus beriman dengannya melalui wahyu gitu yang diberitakan oleh SWT melalui wahyu melalui rasul-rasul. Wa atiullah wa rasulahu bimtisalil awamir wa talqil jawais. Taatilah Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi kalau ditafsirkan seperti itulah kira-kira ya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka seperti itu, beriman kepada Allah, taat pada aturan-aturan Allah gitu kan, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir ya, surga neraka, nah disebutkan seperti itu. Lalu qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Nah ini yang paling ini ya. Jadi mereka mengatakan, apakah kami akan beriman, anu'minu, apakah kami akan beriman kama amanas sufaha ya, sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh gitu ya. Ini jawaban mereka. Ini penafsiran salaf ya, Abul Aliyah, Qudin As-Sudi, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, para sahabat. Yang lain juga berkata bahwa ya'nuna, jadi yang dimaksud oleh mereka itu, yang dimaksud as-sufaha, orang-orang bodoh, itu adalah para sahabat ya, ashabu Rasulullah SAW. Makanya di sini ya'nuna la'nahumullah gitu kan, yang mereka maksud sebagai orang bodoh itu dan para sahabat, semoga Allah melaknat orang-orang munafik itu. Jadi yang tadi katakan bahwa sama akama amanas, sebagaimana orang-orang beriman ya, waktu itu sekeliling itu kan orang-orang itu para sahabat, para orang-orang yang beriman saat itu para sahabat. Nah, mereka katakan para sahabat itu adalah orang-orang yang bodoh. Itu kan ini apa namanya, bagaimana sikap munafik ya. Jadi ini disebutkan ya di dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi ya, para penafsir di At-Tabari ya. Kemudian disebutkan bahwa Sudi dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dikatakan yuriduna, yang dimaksud oleh mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan wasairu ashabi Rasulillah, dan seluruh sahabat Rasul. Gitu. Jadi kalau sekarang juga ada yang menghinakan sahabat ya sama. Jadi kalau sekarang dikatakan beriman segala macam, sekarang kan lain lagi bahasanya kan. Bahasa-bahasa bagaimana menghinakan, merendahkan para sahabat atau orang-orang yang mengajak kepada kebenaran. Nah, orang munafik saat itu mengatakan, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh gitu. Jadi orang-orang yang taat pada Allah itu disebut orang bodoh. Itu kurang akal. Jadi sufaha itu nanti dibahas, ada bahasa sufaha itu adalah orang-orang yang kurang akal. Makanya di dalam ayat lain itu ditujukan kalau kita mengurus harta ataupun hal-hal yang ini,
Wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan kalian memberikan harta kepada orang-orang yang sufaha. Nah itu orang-orang yang sufaha. Nah, itu yang kurang belum ajeg lah gitu kata dokter Heri. Jadi belum panceg gitu. Itu sufaha. Jadi anak-anak ya gitu ya. Anak-anak, kemudian orang-orang yang terganggu gitu kan, atau wanita wanita dalam konteks mungkin karena pengetahuan ataupun ketidaktegasan dan sebagainya. Itu supaha. Jadi di ayat lain katakan kalian jangan memberikan harta kalian kepada orang-orang yang supaha. Yakni asibian gitu kan. Dalam bahasa harta waris segala macam ketika yang ditinggal tuh anak-anak itu supaha. Orang-orang yang masih belum balik gitu. OPK, Apa tuh? orang yang berkebutuhan khusus itu sama. Itu lain lagi. Bisa jadi OBK tapi belum derajat gila gitu ya. Jadi belum. Jadi orang yang rendah akalnya lah gitu ya. IQ ya. Jadi minu kama amanas sufaha gitu kan. Jadi kata mereka, apakah kami harus beriman gitu kan? Kalau dibahasakan sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Kan ini ya. Nah, sekarang juga bisa jadi untuk saat ini kan ketika diajak itu bodoh orang. Pernah ada tahun berapa ya, ada bule jalan-jalan di Jakarta gitu. Melihat ada yang pakai kerudung, sebutnya orang bodoh tuh. Kenapa? Katanya itu kan pakaian kuno, pakaian Arab yang kuno gitu, jadul. Nah itu dikatakan bodoh. Terus ada lagi yang dinya jadi itu mah nggak ngerti, itu kan di Arab gitu, bukan. Dan itu apa namanya itu 1000 kuno gitu kan, pakaian 1500 tahun yang lalu. Dan banyak mungkin ungkapan-ungkapan lain yang memang di situ menggambarkan penolakan mereka terhadap beriman. Nah, Ibnu Katsir sendiri mengatakan mengutip Abu Aliya Sudi dan sama di Ibnu Abbas bahwa mereka itu adalah yang dimaksud as-sufaha oleh orang-orang munafik itu adalah para sahabat Nabi SAW. Demikian juga Al-Baghawi dan Al-Qurtubi mengutip al-sufa. Jadi yang dimaksud oleh orang munafik itu adalah as-sufa itu adalah para sahabat Nabi SAW. Ini aspek penekanannya itu qalu anu'minu kama amana sufaha, itu ucapan orang munafik yang mengejek keimanan para sahabat. Jadi ya'nuna la'anahumullahu ya'nuna ashaba Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dalam situ orang munafik dengan sebutan orang bodoh itu adalah tuduhan dan penghinaan besar ya terhadap para sahabat. Jadi ditujukan tadi bahwa itu nunjuk ya berasal dari para sahabat melalui jalur riwayat dan kemudian diperkuat oleh ini. Nah, ini tafsir dalam konteks ayat ini, ketika kaum munafik diseru untuk beriman seperti para sahabat, mereka menolak dengan sombong dan menghina para sahabat dengan menyebut mereka bodoh. Lalu Allah membantah langsung ucapan mereka. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya merekalah orang-orang bodoh. Walakil la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui, tidak menyadari ya. Nah, ini adalah bentuk qasar dan rad ya. Pengingkaran ya. Jadi balaghah Al-Qur'an di mana dia membalik tuduhan mereka kepada diri mereka sendiri. Jadi di sini adalah merendahkan sahabat adalah tanda kemunafikan. Nah, makanya sahabat itu di dalam ini adalah orang-orang yang sangat mulia justru ya, yang Allah SWT telah menjamin surga buat mereka. Nah, orang-orang munafik zaman Nabi mengejek Abu Bakar, Umar, Ali, dan para sahabat lainnya. Ini adalah indikasi nifak zaman dulu dan sekarang juga bisa jadi terjadi. Nah, orang-orang Syiah itu kan mereka itu merendahkan ya, bahkan menghina Abu Bakar, ya Ali, selain Ali gitu ya, Umar ya, dan yang lainnya.
Nah, Allah membela kehormatan para sahabat ya dengan ala innahum humus sufaha. Mereka sebenarnya orang yang bodoh. Jadi apa namanya? eh, ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala innahum humus sufaha. Jadi jawaban ini sebenarnya as-sufaha di sini jawaban yang apa ya? Jawaban yang bukan sebagai balasan buat mereka gitu kan. Jadi mereka mengatakan orang beriman itu sebagai orang bodoh, maka Allah menyebut mereka lah orang-orang yang bodoh gitu kan. Jadi di sini as-safi huwa al-jahil ya. Kalau kita lihat apa jahil itu safih itu atau sufaha itu adalah bentuk jama daripada safihun ya. Safihun. Jadi as-safihu huwa, nah safih itu adalah al-jahilu, bodoh, ad-dha'ifu ra'id. Jadi pemikirannya lemah, al-qalilul ma'rifah, sedikit pengetahuan, bimawadi'is masalih wal madar, ya. Lemah pengetahuan tentang hal-hal yang mana yang baik, mana yang memudaratkan. Jadi maknanya itu bodoh, lemah akal, tidak tahu membedakan mana yang manfaat dan bahaya, seperti itu. Yang tadi dikatakan di surat An-Nisa ya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian serahkan harta kalian kepada orang yang as-sufaha, orang-orang yang bodoh, itu wanita dan anak-anak. Karena kurangnya pertimbangan serta lemahnya dalam urusan muamalat dan harta. Jadi munafik menggunakan kata sufaha sebagai celaan ya, dan menyamakan mereka para sahabat dengan anak kecil dan orang-orang yang tidak dewasa secara akal. Jadi itu. Nah, balasan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ala ya. Panggilan perhatian dan penekanan, ketahuilah ya, gitu. Innahum, yaitu taukid innahum. Jadi sesungguhnya mereka ya, penegasan ya, ada inna kemudian hum, ada innahum kemudian setelah innahum tuh hum lagi gitu kan. Ada dua kali. Jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala itu adalah sama penegasan. Kemudian inna ini juga sama ya, kata penegasan. Kemudian disatukan innahum gitu kan. Nah, kemudian setelah innahum ada hum lagi. Humus sufaha. Nah, gitu. Jadi ala inna ini seorang kalinya ya. Ini ala tuh sekali-kali tidak. Ingatlah inna sesungguhnya hum mereka itu humus sufaha. Ya mereka adalah mereka lah orang-orang yang bodoh gitu. Iya, penegasan berapa kali kata penegasan. Nah. Walakin la ya'lamun. Nah ini, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Jadi ini kebodohan mereka itu kebodohan yang sangat dalam gitu kan. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari akan bahwasanya mereka bodoh. Jadi cek orang Sunda mana bodoh kata toloyo. Ayo bodoh alewo, bodoh kata toloyo. Alewo naon alewo? Bodoh tapi mau belajar atau tahu bahwa dia bodoh gitu kan. Nah, kalau orang munafik itu dia bodoh tapi dia tidak tahu bahwa mereka itu bodoh. Bodoh kata toloyo. Tidak menyadari diri. Iya, jahilul murokab. Jadi kejahilannya itu patumpuk gitu, benar-benar dia tuh nggak tahu bahwa mereka tuh atau dia tuh bodoh. Itu. Jadi secara ilmu balaghah itu mereka berbicara sombong ya. Lalu Allah membalas dengan struktur qasar dan taukid ya. Qasar itu mengkhususkan mereka ala innahum hum gitu kan. Ingatlah
innahum sesungguhnya mereka itu humus sufaha. Jadi menghususkan kemudian ditakid dikuatkan lagi. Jadi taukid yang sangat kuat. Ya, sufaha adalah lemah tadi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di dalam awal ayatnya itu eh, dengan bahasa-bahasa yang pakai apa wa idza. Nah, ini kalau kita tadi dikatakan kata Allah SWT bahwa ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun lah di sini ya. La ya'lamuna. Mereka tidak mengetahuinya. Bodoh meroka gitu. Kata Toloyo. Nah, dari mana coba di sini? Wa idza. Jadi bahasa wa idza itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan berulang kali. Ya. Jadi dia berulang. Jadi bukan sekali dua kali. Nah, kalau kemarin di ayat sebelum juga dengan bahasa wa idza juga. Jadi sesuatu yang sudah dilakukan berulang kali, wa idza. Nah, qila. Qila itu bentuk, kenapa pakai bentuk fiil madi majhul? Ya, jadi fiil madi majhul artinya segat yang mana sesuatu fiil madi yang majhul tidak diketahui siapa yang ngatain gitu, yang berkata. Ya, fiil maklumnya tuh ini dari qala. Nah, kalau ini bukan majhul, ma'ruf gitu. Qala Rasulullah, tahu kan ya. Kalau ini berkata, kalau ini dikatakan. Itu. Jadi kalau Rasulullah. Contoh nih kalau Rasulullah. Jadi qala Rasulullah telah berkata Rasulullah SAW. Kalau kila dikatakan. Jadi kalau ketika di bahasa ini disampaikan itu lebih ini lagi lebih bentuk apa namanya sesuatu yang memang tidak diketahui siapa yang berkata kan secara ini kila dikatakan wa idza qila lahum, dan itu menunjukkan bahasa kila itu sesuatu yang sudah pasti bahwa lebih ini lagi lebih kalau secara bahasa ininya lebih kuat lagi lah gitu kan. Jadi tidak melebihi ketika mengatakan apabila kenapa tidak pakai waida dengan bahasa kola, tetapi lebih menunjukkan kekuatan lebih ini lagi bahwa mereka tuh sudah dikatakan kepada mereka ya orang banyak gitu kan, tidak itu siapa aja yang mengatakan, begitu Nabi, Rasul, para sahabat dan lainnya. Jadi dengan bahasa waidakila itu lebih menunjukkan bahwa peringatan ataupun ajakan kepada mereka itu sudah berulang kali, kemudian banyak orang yang mengatakannya. Itu majul kan sesuatu yang tidak diketahui. Waidakila lahu, apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang berkata? Nggak tahu kan, karena bahasanya dikatakan. Jadi kalau secara kemudian bahasanya lahum kepada mereka, tidak dispesifikan lil munafikin. Ya. Jadi ke semua orang dikatakan kepada mereka, walaupun ini maksudnya mereka, tetapi disampaikan secara tidak spesifik, tidak di waidakila lil munafikin, tidak begitu. Tapi langsung dengan bahasa hum, itu menunjukkan sindiran yang luar biasa. Kalau bahasa ini mah nyindir, tapi memang bukan sindirannya, tapi memang kenyataan gitu. Bentuk kenyataan yang dalam bentuk sindir. Kan lebih gak enak gitu. Wa idakila. Jadi secara bahasa ida itu berulang dan tidak sekali. Kejadian yang wa idakila lahum aminu kama amanan nas
ini menunjuk bahwa mereka kan ada di kalangan umat Islam dan mendengar ajakan yang sama. Jadi dakwah Nabi dan para sahabat itu kan tidak hanya kepada semua manusia, termasuk di dalamnya adalah mereka. Nah, sifat mereka itu menolak. Gitu. Mereka bersama kaum muslimin, tetapi mereka menolak keimanan. Gitu. Jadi qila lahum apabila dikatakan dengan bahasa seperti itu. Kemudian ada bahasa di sini dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Nah, ini bahasa kama. Jadi aminu, ya, berimanlah kalian. Kama amanan nas. Nah, bahasa kama. Nah, ini ka tuh tasbih, ya. Jadi bahasa penyerupa seperti. Ma ini masdariyah. Jadi masdariyatun itu realitas. Jadi realitas. Jadi realitas cara hidup, gaya hidup seperti itu. Fenomena. Gitu. Sebagaimana aminu kama amanas. Jadi sebagaimana realitas keimanan manusia saat itu. Jadi ya, yang sudah terjadi. Jadi ketika itu sahabat beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian beriman kepada apa yang dibawa oleh Allah dan apa pada Rasul. Ya, realitas keimanan. Jadi aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian sebagaimana orang-orang saat itu beriman. Iya, saat itu melaksanakan keislaman. Gitu, amanan nas. Nah itu, jadi bahasa yang dipakai adalah kama. Jadi tidak bahasa yang lainnya. Jadi aminu kama amanan nas, berimanlah sebagaimana orang-orang beriman. Nah mereka jawab anu minu kama dengan bahasa juga sebagaimana. Jadi mereka menolak realitas itu. Jadi orang munafik itu menolak realitas keimanan, realisasi bentuk pelaksanaan keislaman orang-orang beriman. Jadi apa yang mereka inginkan? Ya sebaliknya. Jadi yang mereka ingin itu mereka menolak tentang kepada Islam, gitu. Menolak kepada aturan-aturan yang dibawa oleh Islam, yang ada di dalam Islam itu mereka menolak. Jadi itu. Nah makanya sekarang kalau ada orang yang baik langsung atau tidak langsung menolak syariah, menolak agama gitu kan, maka sebenarnya nggak jauh beda kali ya. Bukan nggak jauh beda, sama kayak gitu ya, munafik. Dengan alasan apa gitu, apapun gitu. Walaupun bisa jadi kalau kemarin kita pembagian ya, ada orang beriman karena ya tadi kurang ilmu, kurang apa, sehingga mengatakan sesuatu perkataan yang maksiat, bahkan bisa jadi membawa kepada kemurtadan seseorang, ya, mengingkari syariat agama gitu. Itu. Jadi ini bisa jadi masuk ke nikmat munafik nifak amali, bisa jadi masuk ke nifak i'tiqadi. Ya. Ketika seorang lalai lalu bermaksiat ataupun lalai lalu berbuat salah, itu mungkin ke amali ya. Ya. Bohong tapi dia sebenarnya di hatinya masih ada keimanan. Nah ini ada juga yang orang tuh dia bukan seperti orang yang nggak sholat gitu kan, ada yang kena lalai, ada yang juga nggak sholatnya karena memang dia sudah mengingkari wajibnya sholat. Gitu. Iya ada kan orang yang sudah melihat bahwa sholat itu udah gak wajib lagi. Itu udah ke
I'tiqadi kan udah mengingkari satu kewajiban gitu. Makanya para ulama itu ya kalau sudah begitu masih dianggap ada yang menganggap murtad gitu, bahkan dibunuh ketika orang mengingkari itu. Termasuk waktu zaman Abu Bakar zakat diingkari. Jadi menolaknya itu bukan menolak ketika itu diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena zakat ada suatu kewajiban sebagaimana wajibnya sholat. Jadi ketika mengingkari kewajiban sholat diperangi, maka zakat juga sama gitu kira-kira. Karena itu masuk ke dalam rukun agama, rukun yang ini. Jadi, nah ini Allah Subhanahu menggambarkan kondisi munafik seperti itu. Jadi wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan syariat itu adalah orang-orang yang bodoh. Allah jawab ala innahum sufaha. Mereka lah orang-orang yang ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui kebodohan mereka. Jadi bodoh katoto orang bodoh tetapi tidak mengetahui kebodohan. Nah, jadi kemudian di ayat selanjutnya di ayat ke-15 ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ini kata khalau, apabila mereka kembali kepada syayatinihim, setan-setan mereka. Nah, kata syayatin itu bentuk jama daripada setan. Ya, syayatinihim. Jadi setan-setan mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka. Lalu Allah jawab, Allahu yastahzi'u bihim, sesungguhnya Allah telah mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, serta mudduhum, yang nanti dijelaskan, dan membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka itu ya'mahun, ya. Jadi mereka ya ada dalam kesesatan mereka gitu ya. Jadi ini wa idza laqiya haula'il munafiquna al-mu'minina. Apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan amanah, kami beriman. Jadi mereka adharu lahum al-iman wal mualat al muwasafat wal musawfat, ya. Jadi mereka menampakkan kepada kaum mukminin keimanan, ya, al-iman wal mualat, loyalitas, serta musawfat, serta sikap bersahabat. Ya. Jadi ya berarti kan ketika berhadapan ataupun ketika ada di lingkungan kaum muslimin gitu kan, seolah-olah mereka tidak ada apa-apa. Mereka beriman, mereka loyal, dan mereka berbuat baik, ya, bersahabat dengan mereka gitu kan. Jadi gururon minhum, sebagai bentuk apa? Tipuan, ya, terhadap kaum mukminin, wanifakon, ya, sebagai bentuk kemunafikan, serta wamusonnyata watakiyah, serta bentuk-bentuk pura-pura, ya, takiyatan sebagai takiyah, sebagai bentuk penjagaan kepentingan mereka, ya. Menyembunyikan kekufuran karena takut atau demi maslahat duniawi, takiyah. Ini bentuk takiyah itu ya dipergunakan juga oleh Syiah, ya. Syiah juga ada bentuk takiyah, mereka pura-pura gitu kan, tapi sebenarnya mereka Syiah gitu. Takiyah, penyusup. Ini bahaya, ya. Kemudian wal yusrikuhum bima sobu min khairin wa magnan. Jadi mereka masuk bersama kaum mukminin, ya, dalam kebaikan dan harta rampasan perang gitu. Jadi ketika ada harta rampasan perang, mereka kebagian. Jadi
begitu. Jadi mereka bersama kaum mukminin, termasuk ketika mereka mendapatkan itu, ketika ada ghanimah, mereka kebagian ghanimah. Nah. Jadi kalau ya mah lamun berperang mereka kan ikut dalam pasukan, ketika mau perang teh diprovokasi kaum mukminin teh. Tapi ketika menang ikut minta ghanimah. Itu makanya itu coba kayak gitu. Ada sampai sekarang kan bisa. Kita tidak boleh menuduh, ya menuduh, ya, tapi harus diketahui bahwa ada seperti ini, gitu. Waspada. Nah itu. Jadi apa namanya? Ya sifatnya begini orang munafik itu. Jadi apabila bertemu dengan beliau, ya udah kami ya sama kan, dia beriman gitu kan, kemudian sholat, loyalitas, ya ikut taat. Tapi di balik ketaatan itu pura-pura mereka itu gururon. Ya, mereka sebagai pura-pura ya. Nah, kemudian mereka wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila khalau, nah ini kembali. Nah, khalau itu kembali ataupun apa namanya? Ya bergabung lah gitu ya. Ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Jadi yakni ida insarafu wa dhahabu wa khalasu ila syayatinihim. Apabila mereka berpaling, ya mereka pergi dan bersama mereka, menyendiri bersama setan-setan mereka. Nah, siapa setan-setan mereka itu? Ya. Jadi khalau itu insarafu, jadi khalau menyendiri, di mana sebagai berpaling ya, karena mereka ila, pakai ila, menuju ya. Menunjukkan adanya makna kata kerja yang tersembunyi dalam secara itu. Jadi ketika di sini katakan wa idza khalau ila. Jadi kalau ila itu berarti kan ada satu proses ya, satu proses di mana mereka tuh pergi ketika mereka menyendiri gitu kan, bergabung dengan setan-setan mereka. Nah, setan mereka itu siapa nih? Jadi masih banyak nih bahasa khalau itu ya. Pergi. Jadi syayatinihim itu adalah syadatihim. Wa qubaroihim min ahbaril yahud wa ru'usil musyrikin wal munafikin. Jadi yang dimaksud dengan setan itu adalah, setan di sini adalah setan-setan para pemimpin, ru'asa, sadatihim atau sadatuhum wa qubarohum min ahbaril yahud. Jadi para pemimpin mereka serta para pembesar, para tokoh dari kalangan Yahudi. Jadi maksud setan seperti itu. Kalangan Yahudi, kemudian para pembesar Yahudi, para pembesar musyrik, dan para pembesar munafik itu sendiri. Jadi lalu mereka kumpul, nah lalu mereka menceritakan sesuatu yang sebenarnya. Ya, wa idza khalau ila syayatinihim. Jadi syayatin itu adalah kubaroihim, para pemimpin mereka, para tokoh mereka. Jadi di balik itu tuh mereka punya klub, mereka punya majelis gitu. Jadi bertemu dengan para tokoh. Nah, dimaksud syayatinihim adalah orang-orang tokoh-tokoh itu. Tokoh-tokoh bisa dari kalangan Yahudi, karena ya kalau kita lihat di dalam konteks sejarahnya, jadi orang-orang munafik itu terutama Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang punya sekutu, artinya punya perjanjian dengan orang Yahudi. Jadi dia itu adalah calon pemimpin. Calon pemimpin yang akan disokong oleh Yahudi dan orang-orang. Ya, ketika Islam datang, itu kemarin mereka lah, masyarakat banyak kan udah masuk Islam. Kalau dia nolak, otomatis dia tidak akan jadi pemimpin, kan bahaya nih, bisa ditinggalkan saya gitu kan. Hanya mereka pura-pura masuk Islam, gitu kan. Nah, kemudian ketika setelah perang Badar, ya diketahui di situ bagaimana kuatnya kaum muslimin, ya, sehingga mereka mengetahui, wah kalau gini
bahkan ada kesempatan. Tetapi sisi lain mereka menilai tetap mereka juga kalau seandainya menyatakan kekufuran pasti mereka akan kalah juga, gitu kan. Sehingga akhirnya mereka memilih bentuk kemunafikan. Ya, jadi tetapi mereka masih punya harapan, punya keinginan karena adanya para sekutu mereka, gitu kan. Jadi oligarki. Jadi ada kekuatan mereka di balik itu, yaitu para Yahudi, gitu kan, yang saat itu masih berperang, ya, masih menyatakan keyahudiannya, bahkan di beberapa kejadian ya mereka menentang, berusaha untuk membunuh Nabi, menentang Rasulullah saat itu. Nah, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali, ketika mereka sendiri dengan mereka orang-orang Yahudi itu, para pembesar itu, ya, mereka mengatakan, ya udahlah itu makan inna nahnu mustahjiun, itu mau ya nipu lah, pura-pura sekalian mau di sana, gitu. Jadi ketika ketika masuk ke engkong-engkong ataupun ke pemimpin mereka itu, maka nah, kenapa kamu di sana? Itu udah itu mah pura-pura saya, gitu. Inna nahnu mustahziun. Jadi istihza itu yaitu olok-olok. Jadi mustahziun. Allahu yastahzi, akhirnya Allah membalas, ya, bahwa Allah mengolok-olok mereka. Apa? Jadi di sini para mufasir, ya, menyebutkan, termasuk di dalamnya Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, menyatakan bahwa orang munafik menyendiri bersama para sahabat mereka, merekalah yang disebut dengan syayatin, ya, setan-setan, gitu kan. Jadi ru'asa fil kufri, ya, Yahudi, ya, para pemuka Yahudi, kemudian tokoh musyrik sesama munafik yang lebih senior dan penghasut, gitu. Itu disebut dengan syayatin. Ini ru'asa, pemimpin dalam bentuk kekufuran, disebut dengan setan, gitu ya. Ini bagaimana, kenapa disebut setan? Karena tadi, ya, peran mereka yang merusak, gitu kan. Yang merusak menyerupai peran setan sejati, yang gitu. Sebagian dalam surat apa? Surat minal jinnati wan nas, ya. Jadi bahwa setan itu terdiri pada setan golongan jin dan manusia. Nah, inilah setan-setan manusia. Sifat-sifat mereka, gitu kan, merusak, gitu kan. Jadi menunjukkan kekuatan retorika Quran, ya, dalam menggunakan kata yang sangat syarat makna dan efek psikologis, ya. Di mana kata syayatin membongkar kedalaman kemunafikan mereka, serta membuka mata kaum muslimin terhadap siapa sebenarnya lawan sejati dalam kegelapan. Gitu. Jadi orang munafik mah ketika menyendiri ya sudah menunjukkan kekufurannya, gitu. Dan mereka bertemu dengan kelompok mereka. Jadi kalau sekarang kan koalisi-koalisi, kemudian ya kelompok mereka lah. Bisa jadi kelompok-kelompok, jadi ketika mereka bertemu orang beriman, ketika mereka ketemu dengan para koalisi mereka, gitu kan, kepada para yang mereka jadikan pemimpin, mereka, ya, kita hanya ngebodohin aja lah, ngebodohin orang beriman. Jadi itulah, dan nanti kita ada fenomena-fenomena, bahkan secara bukti dokumen juga didapatkan, ya, bahwa para musuh Islam itu menggunakan umat Islam sendiri sebagai alat untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Itu ada dokumennya. Jadi mereka tuh tidak berani, ada kadang-kadang untuk menghadapi kaum muslimin, mereka gak berani langsung, tapi menggunakan orang-orang Islam yang sejalan dengan mereka, memusuhi Islam dan mau menjalankan visi mereka. Itu kan lebih berbahaya dan lebih daya rusaknya itu lebih ini, karena merusak dari dalam, menjadi musuh dalam selimut, memecah belah umat Islam. Gitu. Dan ini dalam konteks sejarah itu terus berlangsung, dan bagaimana dahsyatnya fitnah yang dibuat oleh mereka, ya.
Jadi dikatakan dalam Al-Quran itu bahasa syayatin, tidak ruasa, tidak pemimpin, tidak begitu, langsung disebut setan. Karena daya rusaknya luar biasa. Ya, Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah, dari Abu Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ya. Jadi kata Ibnu Abbas, wa idza khalau ila syayatinihim min yahudi ladina ya'muruna bitakdzib, ya. Wa hila ma jaa bihi rasul. Jadi kata Ibnu Abbas, mereka disebut setan itu adalah orang-orang Yahudi. Dari golongan Yahudi yang mana mereka memerintahkan orang munafik itu untuk berdusta serta menyalahi dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan syayatin ini ya ila ashabihim minal munafikin wal musyrikin. Ya, kata Mujahid mengatakan yang disebut setan mereka itu adalah para sahabat atau teman-teman mereka dari kalangan munafikin itu sendiri serta musyrikin. Jadi itu kata Imam Mujahid. Jadi kalau kita lihat di dalam realitas sejarahnya bahwa orang munafik itu pernah bertemu juga dengan orang-orang musyrik Quraisy, para pembesar Quraisy untuk membocorkan rahasia Nabi, untuk bersekongkol membunuh Nabi SAW. Ya, contoh semua di perang Bani Mustalik, ya, itu mereka bersekongkol untuk bagaimana membunuh Nabi dengan menyeret Nabi ke dalam satu jalan yang sempit sehingga dimungkinkan untuk Nabi tergelincir ke dalam jurang. Dan itu diketahui upaya mereka, makar mereka seperti itu. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan peperangan, akhirnya gitu kan, karena mereka bersekutu dengan orang Quraisy. Mereka membocorkan rahasia, kemudian mereka bersekongkol dengan orang Quraisy tersebut. Ini itu syayatinihim, ya. Nah, di bawah bahwasanya istilah syayatinihim, ya, dalam ayat ini mencakup semua elemen jahat, ya, yang mempengaruhi dan menguatkan sikap munafik, ya, baik dari internal, ya, maupun dari eksternal Yahudi dan musyrik. Nah, ayat ini membongkar wajah ganda kaum musyrikin atau kaum munafikin, ya, mereka berkata manis di hadapan orang beriman, tapi ketika kembali kepada syayatinihim mereka berwajah berbeda. Ini menyingkap struktur dualisme, ya, dan kemunafikan sosial politik, ya, serta menyematkan celaan paling keras dengan penggunaan kata syayatin. Imam Qatadah, ya, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syayatin ialah ru'usuhum wa qadatuhum fisyirki wasyarri wa binahwa dzalika pasaruhu Abu Malik wa Abu Aliyah Wasudi wa Rabi Ibnu Anas. Jadi ini kata Imam Qatadah adalah mereka, yaitu setan-setan itu adalah para pemimpin mereka dari kekufuran serta kalangan Yahudi musyrikin sama mereka. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa setan dari setiap jenis makhluk adalah yang paling membangkang dan jahat dan durhaka, ya, dari jenisnya. Setan ini bisa berasal dari manusia maupun jin, ya, sebagaimana di dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din juhrufal qawli ghurura. Ini kalau di dalam tadi dikatakan mereka mustahziun, ya, mereka membuat olok-olok kepada Ibrahim, maka di dalam surat Al-An'am ini wa kadzalika ja'alna lakum nabiyyin, demikian kami jadikan bagi para nabi itu musuh, ya, aduan, musuh, syayatinal insi, ya, setan-setan dari jenis manusia, ya, wal jin, dan jin, ya, yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagai mereka membisikkan kepada sebagian yang lain, ya, yuhi, membisikkan, sebagian mereka membisikkan kepada yang lain, zuhrufal qaul, ya, perkataan
yang indah untuk menipu. Zuhrufal qawli gururon. Nah ini. Jadi setan-setan yang membangkang, yang menjadi musuh Nabi itu membisikkan satu sama lain serta mereka mengatakan zuhrufal qawli, berbuat satu perkataan yang indah sebagai tipuan retorik. Jadi ini makanya di dalam surat Al-Munafikun itu dikatakan mereka itu kemarin itu kan tujibuka ajsamuhum, mereka itu secara jism mengagumkan, menarik gitu. Jadi profil yang diikuti secara ini tujibuka ajsamuhum, kemudian wa yaqulu tasma' liqaulihim, apabila dia berkata, perkataan mereka didengar. Jadi perkataan yang indah, fisiknya indah. Jadi dengan mungkin kalau sekarang tuh ulasan logika dan sebagainya, ya, didengar. Data-data yang disampaikan bisa jadi menarik gitu, padahal itu kebohongan. Zuhrufal qawli gururon sebagai sebagai sesuatu yang menipu. Gitu. Maka kata Rasulullah SAW, ta'awwadha billahi min syayatinal insi wal jin. Hendaklah kalian meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari setan jin dan setan manusia dan jin. Ya. Yang dimaksud dengan setan manusia? Iya tadi orang-orang munafik ini, orang munafik setan munafik, orang-orang yang bersama mereka dari orang-orang yang kafir gitu kan, baik itu Yahudi ataupun musyrikin. Ya, jadi kan mereka bikin makar tuh. Mereka tadi di dalam surat Al-An'am itu mereka bikin zuhrufal qaul, perkataan yang indah untuk diserap oleh kita gitu, supaya bisa diterima, dibikinlah perkataan, artinya kemasan-kemasan yang menarik. Ya, padahal itu adalah menjauhkan kita dari Islam. Ya, kepura-puraan. Nah kita kan nggak tahu gitu, kita yang informasi yang nyampe kepada kita, yang kita lihat, yang kita dengar itu sesuatu yang salah, kebalikan yang mereka ini dianggap sesuatu yang salah pada dengan kemasan sehingga terlihat benar gitu kan, itu sehingga kita nggak tahu. Kemudian kalau kita gini coba. Seorang mengatakan suatu kebohongan, namanya bohong kan. Bohong itu kan mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya kan. Mengatakan iya padahal tidak. Mengatakan ini benar padahal salah. Asli padahal palsu. Paling susah berhadapan dengan orang kayak gitu kan. Jadi makanya zaman penuh dengan fitnah itu jadi benar itu mana? Kadang-kadang seperti itu kan. Bingung. Maka kata Rasulullah, hendakkah kalian ta'ud gitu. Minta pertolongan ataupun minta perlindungan dari Allah dari setan-setan. Maka kata maka kata Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, nih sini kan, wahai Rasul, apakah manusia juga ada yang menjadi setan? Ya Rasulullah, qawlil insi syayatin, ya, apakah manusia juga ada yang menjadi setan? Kata Rasulullah, na'am, ya, gitu. Jadi itu di inna ma'akum inna manahnu. Jadi wa idza khalau ila syayatinihim, jadi orang-orang munafik itu ketika mereka kembali dengan bahasa Allah itu setan-setan. Bahasa Al-Quran itu yang dimaksud adalah orang Yahudi, orang musyrik, dan sesama munafik. Ya, jadi ketika mereka kumpul, itu bukan orang beriman lagi. Mereka kumpul untuk bagaimana menghancurkan, bagaimana menjauhkan orang beriman dari keislamannya, bahkan menarik mereka dari keislaman, mengembalikan mereka dari keimanannya. Seperti itu. Dan ini fenomena munafik ini adalah sesuatu yang tidak habis sampai zaman Nabi. Bahwa ini, makanya Salman Al-Farisi kemarin, bahwa ayat-ayat ini, bahwa gambaran ataupun kerusakan
yang ditimbulkan dengan munafik itu tidak terjadi, kerusakan besarnya itu akan lebih besar lagi adalah ketika yang akan datang. Kata Salman Al-Farisi seperti itu. Ini kerusakan, ya bisa jadi sekarang. Iya bisa jadi sekarang. Makanya di sini Rasulullah SAW ta'awud adalah minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari setan-setan manusia dan jin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari ajakan-ajakan, dari gerakan-gerakan orang munafik, yang mana di balik gerakan mereka itu adalah gerakan yang makar, di belakangnya adalah orang-orang kafir serta orang-orang yang memusuhi umat Islam dan umat Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.